Welcome to Mobile Legends! Siapa yang tidak pernah bermain Mobile Legends? Mobile Legends adalah game yang paling banyak dimainkan di banyak kalangan. Karena permainan Mobile Legends sangat menarik di mana pemain harus saling bekerja sama, melancarkan strategi untuk menghancurkan menara milik lawan. Di game Mobile Legends ini menampilkan banyak hero-hero favorit dan pemain bisa membangun tim sempurna untuk mengalahkan tim lawan. Saat ini, hero di Mobile Legends sudah menyentuh angka 95 hero, di mana karakter hero diambil dari kisah-kisah dari negaranya. Pada kesempatan kali ini, komunitas informatif akan menampilkan sejarah dan kisah yang ada di Mobile Legends. Berikut 5 pilihan sejarah hero yang ada di Mobile Legends ala-ala komunitas informatif. Subscribe dan bunyikan lonceng untuk channel ini ya. Lancelot. Lancelot merupakan karakter yang termasuk dalam kesatria meja bundar dari legenda Raja Arthur yang hidup di daerah Britania pada abad ke-5. Pada kisahnya, Lancelot atau dikenal Sir Lancelot adalah kesatria yang gagah berani dan perkasa yang merupakan orang kepercayaan King Arthur, baik di medan perang atau kehidupan sehari-harinya. Keduanya ditakuti oleh lawan-lawannya karena selalu mampu mendominasi pertempuran dan sangat ahli memainkan pedang. Nama Lancelot semakin terkenal ketika kehidupannya ditulis di berbagai novel fantasi Arthurian. Namun, kisah persahabatan mereka berakhir setelah hubungan gelap antara Lancelot dan Ratu Guinevere, istri King Arthur terbongkar. Percintaan terlarang itu diketahui King Arthur dan segera menangkap Lancelot. Lancelot membawa sang ratu melarikan diri dan tega membunuh rekan-rekannya yang mengetahui hubungan asmaranya. Setelah melarikan diri cukup lama, Lancelot akhirnya mengembalikan dan melepas Guinevere ke Raja King Arthur dan memilih pergi ke Prancis untuk mencari perlindungan. Dalam kisah nyatanya, Lancelot tidak menikah dengan Odette, melainkan dengan putri Elaine dari Astolat. Setelah kematian King Arthur, Sir Lancelot kembali ke Inggris dan mengetahui Guinevere telah menjadi biarawati. Lancelot memutuskan menjadi seorang pengembara yang religius dengan membawa ajaran gereja. Lancelot pun lalu meninggal dunia tidak lama setelah kematian Guinevere. Zhou adalah karakter legend yang diangkat dan diadaptasi dari tokoh Bruce Lee yang merupakan artis sekaligus ahli bela diri dari dunia nyata. Bruce Lee sendiri terkenal karena keahliannya dalam bertarung menggunakan jurus Wing Chun dan jurus ia lahirkan sendiri, Jeet Kune Do. Bruce Lee lahir pada 27 November 1940 dan meninggal pada 20 Juli 1973, saat itu berumur 32 tahun. Pada usia 13 tahun, Bruce Lee menjadi murid Yip Man, guru aliran Wing Chun. Selama 5 tahun, Bruce Lee belajar kungfu dengan giat. Kondisi fisik yang awalnya kurang sehat, semakin lama membaik dikarenakan dia selalu melatih tubuhnya. Ketika pertama kali mempelajari kungfu, Bruce Lee memakai keterampilannya untuk menghajar lawan-lawannya. Namun, pada akhirnya Bruce Lee menyadari bahwa untuk membela kehormatan diri tidak selalu dilakukan dengan bertarung secara fisik. Setelah mendalami dan mempelajari kungfu dengan giat, Bruce Lee pergi ke San Francisco pada tahun 1960 dan memperkenalkan kungfu kepada masyarakat Amerika dengan mendemonstrasikan ke universitas-universitas. Pada tahun 1966, Bruce Lee beralih ke kegiatan akting setelah berkenal dengan prosedur film bernama William Dozier dan sukses membawa film dengan serial The Green Hornet. Film The Big Boss dirilis tahun 1971 mendapatkan sukses besar di Hong Kong. Pada tanggal 20 Juli 1973, Bruce Lee mengalami sakit kepala dan meminum 1 pil. Ia tertidur dan koma.
Ia tidak bisa bangun kembali dan dinyatakan meninggal. Diketahui bahwa Bruce Lee mengalami hipersensitif terhadap obat tersebut, yang mengakibatkan pembengkakan di dalam otak yang berujung pada koma dan kematiannya. Lapu-Lapu. Karakter yang diangkat di Hero Mobile Legends ini berasal dari negara Filipina. Lapu-Lapu atau nama lainnya Kalipulako yang hidup pada tahun 1491 sampai 1542 adalah seorang datu atau kepala suku dari Pulau Mactan di Filipina. Lapu-Lapu dikenal sebagai orang Filipina pertama yang menentang pengaruh kolonial Spanyol dan dianggap sebagai pahlawan nasional Filipina yang pertama. Pada tanggal 27 April 1521, Lapu-Lapu bersama rakyat Pulau Mactan dengan bersenjata tombak dan kampilan berperang melawan menghadapi tentara Spanyol yang dipimpin oleh Kapten Ferdinand Magellan. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Mactan tersebut, hingga Magellan dan beberapa anak buahnya terbunuh. Lapu-Lapu pun mendapatkan penghormatan dengan dibuatnya patung Lapu-Lapu di Pulau Mactan. Yi Sun-shin. Salah satu karakter Mobile Legends ini merupakan salah satu tokoh nyata dalam pahlawan nasional Korea dan sebagai tokoh militer yang lahir pada tahun 28 April 1545 dan meninggal 16 Desember 1598 pada umur 53 tahun. Yi Sun-shin adalah tokoh berjasa dalam menumpas serbuan pasukan Jepang yang menginvasi dalam kurang 7 tahun pada masa dinasti Joseon. Salah satu kontribusinya yang terbesar dalam bidang militer Korea adalah penggunaan kapal perang berlapis besi pertama di dunia yang berbentuk kura-kura yang dinamakan Gobukseong. Sampai sekarang, Yi Sun-shin dianggap sebagai seorang pahlawan bangsa Korea yang terbesar dikarenakan kesetiaan, taktik, dan kegigihannya dalam berperang. Dalam 7 tahun masa perang itu, Yi Sun-shin sudah menang 23 kali pertempuran di laut tanpa kalah dan diberi gelar Chung Wong Gong atau pahlawan kesetiaan dan pengabdian. Pertempuran terakhir atau disebut pertempuran Noryang, armada Yi Sun-shin menghadang kepulangan armada Jepang setelah mendapat bantuan Cina saat sedang meneriakkan perintah maju. Laksamana Yi Sun-shin tertembak dan terluka parah dari kapal musuh lalu meninggal. Kemenangan armada laut Yi Sun-shin di pertempuran Noryang ditandai dengan hancurnya 450 buah kapal Jepang. Perang ini menandakan akhir dari perang selama 7 tahun. Gatot-Kaca. Siapa yang tidak kenal legenda Gatot-Kaca asal Indonesia? Dalam karakter di Hero Mobile Legends, Gatot-Kaca merupakan hero yang digunakan dalam tipe tank. Pada cerita versi Jawa, Raden Gatot-Kaca adalah putra Raden Wrekodara Pandawa yang kedua. Kesaktiannya luar biasa, antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Kisah kelahiran Gatot-Kaca dikisahkan secara tersendiri dalam pewayangan Jawa. Namanya sewaktu masih bayi adalah Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong walau menggunakan senjata apapun. Arjuna, adik Bimasena, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong keponakannya itu. Akhirnya Arjuna mendapatkan sarung pusaka Konta hasil dari pertarungan dengan Karna dan bisa digunakan memotong tali pusar Gatot-Kaca. Namun diramalkan bahwa kelak Gatot-Kaca akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Menurut versi pewayangan Jawa, Tetuka diasuh di Kayangan oleh Narada yang saat itu sedang digempur oleh Pati Sekipu dari kerajaan Trabelasuket. Pati tersebut diutus rajanya, Kalapracona, untuk melamar bidadari bernama Batari Supraba. Tetuka dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Semakin dihajar, Tetuka justru semakin kuat. Karena malu, Sekipu mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Narada menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Candra di Muka di Gunung Jamurdipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah.
Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Kemudian Tetuka bertarung melawan Sekepu dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Kresna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke Kahyangan. Kresna memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Batara Guru, Raja Kahyangan menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan terompa Pandaka Carma untuk dipakai Tetuka, yang sejak saat itu berganti nama menjadi Gatot Kaca. Dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut, Gatot Kaca mampu terbang menuju kerajaan Trabela Suket dan membunuh Kala Pracona. Kesaktian Gatot Kaca sangat ditakuti musuhnya. Kemudian Gatot Kaca diangkat jadi raja di Pringgadani dan disebut kesatria di Pringgadani. Dalam peperangan terakhir, perang Baratayuda, Gatot Kaca tewas oleh senjata Kuntai yang ditunjukkan kepada Gatot Kaca ketika Gatot Kaca bersembunyi dalam awan. Gatot Kaca jatuh dari angkasa dan mengenai kereta kendaraan hingga hancur lebur. Dalam riwayatnya, Gatot Kaca mati masih sangat muda, hingga disesali oleh sekalian keluarganya. Demikianlah informasi tentang 5 kisah nyata hero yang ada di Mobile Legends. Setelah menonton channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.